Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di kelas mata pelajaran sejarah untuk peminatan IPS. Sekarang kita akan membahas materi keterkaitan peristiwa sejarah dengan manusia masa lalu. Manusia adalah penggerak sejarah. Tentu saja peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi akan melibatkan manusia yang pernah hidup dan membangun sebuah peristiwa di masa yang telah silam. Membahas keterkaitan peristiwa sejarah dengan manusia masa lalu, kita bisa ambil contoh tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Di sini bisa kita lihat kondisi belajar pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, para pelajar Indonesia memang masuk ke sekolah. Tetapi kurikulum yang diterimanya tentu berbeda dengan kurikulum yang diterima oleh pelajar Indonesia pada saat ini. Mereka diajarkan baris berbaris, belajar tentang kedisiplinan militer, dan mereka dimasukkan ke dalam organisasi-organisasi pelajar. Tujuannya adalah membangun sebuah rasa patriotisme yang diproyeksikan untuk kemenangan Jepang yang sedang menghadapi peperangan Asia Timur Raya, menghadapi sekutu. Namun sekarang pelajar Indonesia bisa dengan bebas, riang gembira mencari ilmu dan bahkan menggunakan teknologi digital dalam kegiatan pembelajarannya. Kondisi ini tentu saja berbeda dengan kondisi pelajar di masa lalu. Menurut Dr. Andes R. Muhammad Ali, sejarah dan manusia tidak bisa dipisahkan. Sejarah tanpa manusia adalah khayal. Manusia dan sejarah adalah satu kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarahnya. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Manusia adalah pencipta, pelaku, penutur, sekaligus sebagai sumber sejarah. Pernyataan Dr. Andes R. Muhammad Ali ini memiliki arti betapa pentingnya kedudukan manusia di dalam sebuah peristiwa sejarah. Dalam peristiwa sejarah, manusia adalah objek. Dan di dalam proses penelitian sejarah, manusia adalah subjek yang melakukan penelitian dan penulis cerita sejarah. Di sini pernyataan bila manusia itu adalah pencipta, pelaku, penutur, sekaligus sebagai sumber sejarah. Ya, tentu saja sebagai pencipta sejarah berarti manusialah yang menggerakkan atau
menghasilkan sebuah peristiwa sejarah. Dan peristiwa sejarah itu tentunya akan melibatkan manusia sebagai aktornya. Kemudian sebagai penutur, juga ini sekaligus sebagai sumber sejarah yang bisa menjelaskan atau menceritakan tentang peristiwa sejarah yang terjadi. Bahkan sebagai pelaku sejarah, manusia bisa menuturkan serta menjelaskan tentang kebenaran peristiwa sejarah. Menurut George Novak, ada beberapa penggerak sejarah. Di antaranya adalah orang besar, kekuatan ideal, rakyat atau bangsa terpilih, dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal muncul dari dalam lingkungan masyarakat atau manusia itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar. Faktor internal diantaranya perubahan penduduk. Perubahan penduduk ini dilihat dari segi jumlah. Apakah berubahnya ini menjadi semakin banyak atau menjadi sedikit. Selanjutnya penemuan-penemuan baru. Biasanya ini penemuan-penemuan baru akan berhubungan dengan perkembangan teknologi. Faktor internal yang lainnya adalah konflik dalam masyarakat. Masalah yang terjadi di masyarakat akan mempengaruhi gerak sejarah. Apakah akan terjadi sebuah perubahan yang cepat atau perubahan yang lambat? Kemudian pemberontakan. Ya tentu saja pemberontakan di sini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi gerak sejarah manusia. Karena di sana ada sebuah kejadian yang terjadi dengan cepat, kemudian sangat bergerak dengan dinamis. Kemudian faktor eksternalnya itu apa? Faktor alam. Faktor alam di sini bisa karena disebabkan bencana alam, atau faktor alam di sini adalah sumber daya yang dimiliki oleh alam sehingga mampu menggerakkan manusia untuk melakukan aktivitas dan menjadi penggerak sejarah. Kemudian peperangan, ya tentu sajalah kalau yang namanya peperangan itu akan merubah segala hal. Kemudian pengaruh kebudayaan dan masyarakat lain. Nah, pengaruh budaya ini dilatar belakangi karena manusia itu bukanlah makhluk individu. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa melakukan aktivitas dengan manusia yang lainnya. Manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Maka salah satu caranya untuk bisa bertahan hidup itu adalah dengan cara manusia melakukan interaksi sosial. Dan dari berinteraksi sosial ini, maka terjalinlah hubungan manusia satu dengan yang lainnya, baik secara individu ataupun kelompok yang saling mempengaruhi terutama dalam hal budaya. Nah, itu tadi faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi terjadinya pergerakan sejarah. Kita bahas tentang penggerak sejarah dari orang besar. Di sini Ibu memberi contoh tentang sebuah peristiwa yang luar biasa mempengaruhi sebuah negara yang bernama Jepang.
Sehingga di sini budaya lokal mampu berdampingan dengan budaya baru yang berasal dari barat. Dengan sumber daya manusianya yang baik, karena dipengaruhi oleh pendidikan, Jepang kemudian memodernisasi diri dengan memunculkan sistem politik yang modern, dan Jepang muncul sebagai negara industri pertama di Asia. Nah, pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya untuk saat ini, Jepang muncul sebagai negara yang sangat luar biasa dalam proses perkembangan teknologi. Nah, hal ini dipengaruhi oleh jasa dari seorang Kaisar Mutsuhito di masa lalu. Itulah yang dimaksud dengan penggerak sejarah yang berasal dari orang besar. Selanjutnya, penggerak sejarah dari kekuatan ideal. Di masa lalu, sejarah Indonesia pernah mencatat sebuah cita-cita besar pernah disampaikan oleh seorang tokoh yang luar biasa yang bernama Pati Gajah Mada. Beliau adalah Mahapati di sebuah kerajaan di Jawa Timur yang bernama Majapahit. Mahapati Gajah Mada ini pernah menyampaikan sebuah ide gagasan yang sangat visioner yang dikenal dengan Sumpah Amukti Palapa. Sumpah Amukti Palapa ini diucapkan oleh Gajah Mada yang memiliki sebuah ide ataupun gagasan untuk menyatukan seluruh wilayah yang ada di kawasan Nusantara supaya daerah-daerah tersebut berada di bawah kekuasaan Majapahit. Dan dengan sumpah tersebut, sedikit demi sedikit wilayah-wilayah yang berada di kawasan Nusantara mampu disatukan oleh Gajah Mada dan mereka menjadi negara bagian dari Kerajaan Majapahit. Nah, itulah kekuatan ide inilah yang kemudian menjadi sebuah penggerak sejarah bagi manusia. Penggerak sejarah yang lainnya adalah kekuatan rakyat atau bangsa yang terpilih. Di sini kita memiliki sejarah yang luar biasa, yakni Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan titik puncak dari perwujudan cita-cita bangsa yang ingin merdeka. Nah, untuk bisa mencapai kemerdekaan, rakyat Indonesia bergerak melakukan perlawanan terhadap kaum imperialis Eropa dengan cara peperangan. Itu terjalin atau terjadi pada abad ke-15, 16, 17, 18, 19 atau sebelum abad ke-20. Namun pada abad ke-20 ketika terjadi atau dilaksanakannya politik etis setelah politik kultur stelsel dihapuskan, maka pola pergerakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia bukan lagi dengan perlawanan fisik, tetapi perlawanan dengan yang bersifat modern atau menggunakan organisasi. Nah, hal ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia
Indonesia pada saat itu. Dunia pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada akhirnya memunculkan golongan atau kelompok cendekiawan. Para kelompok cendekiawan inilah yang kemudian menggiring masyarakat Indonesia untuk lebih memahami tentang dirinya, apa yang ingin dicapainya, yakni kemerdekaan. Nah, oleh karena itu rakyat bersatu, termasuk juga ketika pada masa penjajahan Jepang, keinginan untuk merdeka itu tidak pudar, tetapi semakin menggebu. Sehingga pada akhirnya mengkerucut kepada sebuah peristiwa tanggal 17 Agustus 1945, yakni dengan dibacakannya naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Berarti di sana sudah sangat jelas apabila proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah keinginan satu pihak saja, tetapi keinginan dari sebuah bangsa yang besar, yang bersuku-suku, suku bangsanya sangat banyak, yang bahasanya berbeda, latar belakang budayanya pun berbeda, tetapi memiliki sebuah cita-cita yang sama dan mereka mengikat diri sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang ingin merdeka. Nah, itulah penjelasan dari kekuatan rakyat atau bangsa terpilih sebagai penggerak sejarah. Penggerak sejarah lainnya adalah kekuatan manusia dan lingkungan. Di sini Ibu memberi contoh gerakan emansipasi wanita di Indonesia. Kita ambil tokoh yakni Raden Ajeng Kartini. Kartini adalah seorang perempuan bangsawan Jawa. Beliau mendapatkan pendidikan Eropa. Namun karena adat dan budaya Jawa pada saat itu, Kartini kemudian tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perempuan Jawa pada saat Kartini hidup, mereka harus terikat kakinya karena menuruti budaya yang berlaku pada saat itu, yakni apabila seorang perempuan sudah beranjak dewasa, maka mereka akan segera dinikahkan. Hal ini kemudian menjadikan sebuah keluh kesah yang disampaikan oleh Kartini melalui surat-suratnya kepada Abendon dan kemudian dibukukan. Dengan buku tersebut pada akhirnya menjadi viral. Kalau menurut bahasa sekarang ya istilahnya viral ataupun terkenal di kalangan para pelajar, kemudian para pembaca buku dan para pemikir yang menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat Jawa khususnya perempuan. Dalam hal ini adalah Kartini yang sebetulnya memiliki cita-cita yang sangat luar biasa, tapi harus berkompromi dengan lingkungan budayanya. Dan kemudian ini menjadi sebuah inspirasi bagi sebuah perubahan pola pikir perempuan Indonesia khususnya, yang kemudian memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang lainnya setelah zamannya Kartini hidup untuk berpartisipasi lebih aktif di dalam kehidupan sosial. Maka pada abad ke-20 muncullah organisasi perempuan dan mereka melakukan sebuah kongres perempuan Indonesia dan mereka sama-sama bergerak
dengan organisasi-organisasi kebangsaan yang lainnya untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, itulah dari kekuatan manusia dan lingkungan sekitarnya bisa merubah sebuah pergerakan sejarah. Bagaimana dengan Indonesia hari ini? Sumpah Amukti Palapa. Untuk saat ini, wilayah Nusantara yang dicita-citakan bersatu di bawah kekuasaan Majapahit terwujud dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayahnya adalah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kalau secara letak astronomisnya, yang namanya Indonesia berada di antara garis lintang 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, emansipasi wanita yang dicita-citakan oleh Kartini pada saat ini terwujud. Perempuan adalah penggerak roda ekonomi. Perempuan adalah garda terdepan bagi pembangunan negeri ini. Kegiatan pendidikan pun melibatkan peran aktif perempuan. Dalam hal ini adalah ibu. Itu merupakan sebuah fakta sejarah. Selanjutnya lagi pendidikan. Pada zaman pemerintah kolonial Hindia Belanda, pendidikan hanya diberikan kepada golongan kelas menengah atas saja. Artinya hanya orang-orang yang merupakan keturunan ningrat atau orang kaya saja yang boleh bersekolah dan menerima pendidikan. Tapi untuk saat ini, semua golongan masyarakat, baik itu dia berada di dalam stratifikasi sosial secara ekonomi, berada di kelas bawah ataupun kelas menengah dan kelas atas, memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tanpa ada istilahnya pendidikan itu hanya untuk orang kota saja. Orang daerah, bahkan orang yang berada di pegunungan pun memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dan memang tujuan dari pendidikan Indonesia pada saat ini adalah untuk mencerdaskan anak bangsa dan membangun karakter yang unggul. Itu jadi ada sebuah perbedaan antara tujuan pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda dengan Indonesia sekarang. Begitupun dengan pendidikan yang diterapkan oleh pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, selanjutnya, dengan adanya perkembangan teknologi, Indonesia sekarang menjadi sebuah negara yang modern. Fasilitas hidup pun menjadi berkembang. Teknologi pun mempengaruhi kehidupan kita. Begitupun dalam hal kesehatan, pelayanan kesehatan sekarang ini semakin baik, kemudian lagi kemampuan masyarakat atau manusia Indonesia terhadap teknologi pun menjadi sangat baik. Pengguna teknologi ataupun IT pada saat ini bukan hanya dimanfaatkan atau digunakan hanya untuk golongan terbatas saja, misalnya untuk golongan yang berada di perkotaan. Tetapi pada saat ini, apalagi pada saat pandemi, semua orang, apakah dia berada di kota, berada di daerah pedesaan, di daerah pinggir pantai, ataupun di gunung, pada saat ini sudah bisa menggunakan teknologi digital, terutama untuk membantu kegiatan pembelajaran. Nah, ini kondisi ataupun potret Indonesia pada saat ini. Lalu, dengan
adanya faktor agama sebagai faktor penggerak. Nah, di Indonesia pada saat ini kita mengenal agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara. Misalnya, ya di antaranya adalah agama Islam, Kristen, Katolik, kemudian Protestan, Hindu, Buddha, kemudian juga ada yang menganut ajaran agama Konghucu dan kepercayaan nenek moyang. Itu tumbuh berkembang di Kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan menjadi sebuah dasar bagi kita di dalam kehidupan bernegara bahwa kita adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, proses awalnya bagaimana? Proses awalnya adalah ketika masyarakat Indonesia di masa lalu, yakni nenek moyang Indonesia, berinteraksi dengan para pendatang yang notabene mereka itu adalah para pedagang dan mereka sudah menganut sebuah ajaran agama. Dari proses interaksi tersebut kemudian mempengaruhi pola pikir, pola hidup masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan mulailah ada sebuah ketertarikan untuk menganut ajaran agama yang dibawa oleh para pedagang. Dalam hal ini adalah pedagang India yang menganut ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga agama Hindu dan Buddha dianut oleh masyarakat Nusantara. Selanjutnya muncullah ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam pun kemudian menarik hati masyarakat Nusantara. Akhirnya dari hanya segelintir orang yang menganut ajaran agama Islam, kemudian tumbuh dan berkembang dengan sangat baik melalui jaringan-jaringan dakwah yang dilakukan oleh para ulama dengan metode dan juga pendekatan yang sangat baik yang mudah diterima oleh masyarakat. Pada akhirnya pada saat ini Islam menjadi ajaran agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, begitupun dengan ajaran agama Nasrani, Kristen, Katolik dan juga Protestan datang bersamaan atau beriringan dengan para kolonialis Eropa ke wilayah Nusantara. Nah, itu ada sejarah tentang bagaimana masyarakat Indonesia berubah ya dan juga mengembangkan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya bangsa kita tidak mengenal agama-agama tersebut. Tapi bukan berarti bangsa kita tidak percaya kepada Tuhan. Sistem kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah dimiliki dan tumbuh dengan baik seiring perjalanan waktu, dimulai pada masa praaksara. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Dengan adanya lukisan gua di dinding-dinding gua tempat manusia praaksara Indonesia tinggal, ataupun juga peninggalan-peninggalan megalit berupa menhir, dolmen, sarkofagus, ataupun dan berundang yang memang ditujukan untuk sebagai media ibadah antara manusia dengan kekuatan yang lebih hebat dari manusia yang kita kenal dengan istilah Tuhan. Nah, seperti itulah. Jadi beragam agama dan juga kepercayaan yang dimiliki oleh bangsa kita itu berawal dari perjalanan manusia di masa lalu. Dan di masa kini kita mengenal adanya keanekaragaman agama, keanekaragaman budaya yang memang ini merupakan sebuah kekuatan dan modal besar bagi bangsa Indonesia untuk muncul sebagai bangsa yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat, terutama sebagai warga negara ini. Nah, itu tadi
materi yang bisa disampaikan tentang keterkaitan peristiwa sejarah dengan manusia di masa lalu. Jadi, manusia di masa lalu benar-benar memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia di masa kini. Yang artinya, kita tidak bisa lepas dari sejarah masa lalu. Namun, sejarah masa lalu itu, semua peristiwa yang sudah terjadi itu merupakan cermin hidup bagi kita supaya kita bisa mencontoh hal yang baik yang pernah dilakukan oleh manusia di masa lalu untuk bisa diterapkan di masa kini, dan kita tidak melakukan sebuah kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia di masa lalu. Dan kita kalau bisa harus lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh manusia di masa lalu yang sudah membangun sebuah peristiwa sejarah. Nah, itu tadi anak-anak materi tentang keterkaitan peristiwa sejarah dengan manusia masa lalu. Terima kasih kalian sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.